Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Marsha Homes. Kali ini aku akan ngangkat sebuah pembahasan yang gak biasa, yaitu tentang mahasiswa baru. Kenapa aku angkat ini? Ya karena aku ngerasa dulu ketika aku jadi mahasiswa ada beberapa hal yang menjadi pengalaman aku pribadi dan beberapa hal yang juga sangat aku sesalkan. Jadi aku nggak ingin itu terulang lagi untuk mahasiswa baru. Dan juga sebelumnya aku mengucapin selamat buat kalian mahasiswa baru yang udah lulus di kampus favorit, di universitas favorit, di jurusan yang kalian impikan, ataupun di kampus atau jurusan yang nggak kalian sangka-sangka kalian bisa akhirnya lulus di sana. Langsung aja kita bahas tentang 5 hal penting yang sering dilupakan oleh maba. Yang pertama adalah tujuan. Banyak maba yang belum tahu nih tentang jurusannya atau tentang kampusnya. Akhirnya mereka stuck dan gak tahu tujuan kuliah itu buat apa. Ini juga ada kaitannya dengan mencari tahu program studi atau jurusan kalian. Ada beberapa mahasiswa baru yang keterima di tempat jurusan yang dia nggak paham itu jurusannya apa, tentang apa, kedepannya gimana, prospek kerjanya gimana. Dan inilah kesempatan yang sangat-sangat besar, mumpung kalian masih baru, masih menjadi maba, kalian bisa explore ini, mencari tahu ini. Misalnya kalau udah cari tahu tentang jurusan, maka kedepannya kalian akan punya gambaran tentang prospek kerjanya itu seperti apa. Untuk bisa memahami tentang tujuan kuliah, kemudian tentang jurusan dan prospek kerja. Misalnya tujuan kuliah kamu adalah kamu pengen bisa bermanfaat buat orang lain, terutama di ranah hukum, pengen ngebelain orang-orang yang benar. Jadi akhirnya kamu ngambil jurusan ilmu hukum, dan secara prospek kerja kamu bisa ngebelain orang-orang yang benar tadi itu dengan menjadi pengacara atau hakim atau jaksa, ya pokoknya tentang hukum lah ya. Atau kalian keterima di jurusan yang multidimensi, dalam artian kalau untuk prospek kerja itu bisa kemana aja. Nggak apa-apa, yang penting dari sekarang mumpung masih fresh, masih baru, ini saatnya kalian para maba untuk mencari tahu tentang hal ini, tentang tujuan kuliah, tentang jurusan, dan prospek kerja. Tapi apapun itu, tujuan kuliah kamu harus kamu sendiri yang memutuskan, bukan oleh orang lain. Don't be trapped in someone else's dream, dan harus kamu yang nentuin mimpi kamu, kuliah kamu, dan tujuannya apa. Lalu selanjutnya, jika kalian sudah mengerti 3 hal ini, kalian bisa ke poin nomor 2, yaitu menentukan target. Kebanyakan maba atau mahasiswa baru, karena masih fresh, masih belum ngerasa punya beban, maka terkadang ada yang lalai sehingga loss dari target, nggak menentukan target dari awal. Padahal ada banyak sekali waktu yang kalian punya, khususnya para maba punya nih, untuk menentukan target-target ini. Beberapa target yang bisa kalian tentukan nih, salah satu contoh yang aku kasih gambarannya. Misalkan kalian menentukan target untuk lulus tepat waktu, atau bahkan lebih expert lagi, pengen lulus lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Kalau misalnya kalian punya target ini, otomatis kalian harus menentukan langkah-langkah seperti mencari tahu tentang semester pendek, kemudian kalian berusaha untuk tidak ngulang di mata kuliah, dan lain-lain. Kemudian ada juga nih target untuk prestasi. Misalnya kalian pengen pas kuliah itu mencetak prestasi, supaya nggak kebuang sia-sia. Prestasi kalian itu bisa kalian sampaikan ke bagian universitas untuk mendapatkan penghargaan Student Achievement Award. Biasanya selalu difasilitasi oleh kampus untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi ketika kamu wisuda nanti, nama kamu juga bisa dipanggil loh, meskipun kamu tidak lulus dengan IPK yang tinggi. Jadi dengan Student Achievement Award ini, kamu bisa memberikan kebanggaan khusus kepada kedua orang tua kamu di saat wisuda nanti. Kemudian target lainnya yang bisa kalian ambil yaitu beasiswa selama kuliah. Jadi sebenarnya beasiswa itu nggak cuma kalian bisa dapatkan di awal kuliah aja, tapi ketika misalnya kalian udah kuliah sekalipun, kalian bisa mengupayakan untuk mendapatkan beasiswa.
Otomatis kalau misalkan ini udah jadi target kalian, maka bisa nih dicari dari sekarang informasi-informasi beasiswanya. Pun juga kalau ada yang misalkan punya target untuk exchange ke luar negeri atau melanjutkan S2 ke luar negeri, otomatis kalian dari sekarang bisa mencari tahu informasi-informasi untuk itu, ataupun dengan mengikuti langkah-langkah khusus untuk mendapatkan berbagai macam sertifikat yang sifatnya internasional atau nasional, yang mana hal ini tentu saja menunjang target-target kalian. Karena yang namanya target perlu waktu dan usaha yang cukup panjang untuk mencapainya. Jadi nggak ada salahnya dong dari sekarang sebagai maba kamu udah membuat target kamu ke depannya. Kemudian poin yang ketiga yang aku bisa sarankan ke teman-teman semua yaitu menambah pengalaman. Meskipun masih di semester awal ya, masih maba, masih fresh, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan dari sekarang kalian berusaha untuk terlibat dalam organisasi. Dengan terlibat dalam organisasi, maka otomatis pengalaman kalian akan bertambah. Nggak cuman organisasi ini, kalian bisa ikut seminar, event, ataupun pelatihan yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Dan kalau misalkan pandemi sudah berakhir nanti, kalian bisa explore lebih untuk menambah pengalaman di magang atau kerja part-time. Semua ini, baik itu keaktifan kalian di organisasi, keikutsertaan kalian dalam seminar, pelatihan, event, dan lain-lain, itu bisa menjadi modal kalian untuk menambah detail CV kalian nantinya, akan membantu kalian dalam apply kerja atau apply beasiswa. Lalu poin keempat yang juga penting yaitu menambah skill. Skill atau keahlian itu sangat-sangat dibutuhkan nanti khususnya di dunia kerja, karena selama kuliah itu kebanyakan yang dipelajari adalah teoritis. Untuk itu kamu harus mencari tahu lagi, menambah lagi skill untuk model kamu nanti. Beberapa skill yang bisa kamu dapatkan sama kuliah itu ada banyak sekali. Di antaranya seperti menulis. Dengan memiliki skill menulis, kamu akan bisa banget untuk bikin skripsi nanti khususnya. Kemudian kamu bisa juga ikutin lomba-lomba kompetisi menulis, dan bisa juga bikin buku untuk penghargaan Student Achievement Award kamu. Lalu skill selanjutnya yang bisa kamu asah dari sekarang adalah belajar bahasa Inggris. Ini nggak akan bikin kamu rugi, karena di akhir perkuliahan nanti, skill bahasa Inggris kamu dibutuhkan untuk TOEFL. Karena setahu aku, semua mahasiswa universitas yang akan lulus, mereka wajib melampirkan atau menyampaikan nilai TOEFL-nya. Untuk itu, dari sekarang sebaiknya kalian mulai berlatih skill bahasa Inggris. Pun kalau misalkan kalian tertarik untuk public speaking, nggak masalah untuk memperdalam skill yang satu ini. Lalu ada juga skill penting lainnya seperti editing. Editing macam-macam ya, ada editing foto, editing video, desain, dan lain-lain. Kalaupun kalian tidak berada di jurusan yang berkaitan dengan ini, tapi kalian pengen menggali skill lebih tentang ini, bisa banget. Ada banyak media saat ini, walaupun kalian belajar daring di era pandemi, tapi semua terbuka, akses terbuka, dan kalian bisa melatih skill yang satu ini. Meskipun kamu maba, nggak ada salahnya untuk menambah skills. Bahkan ini bisa menjadi sebuah track yang cepat buat kamu untuk mendapatkan manfaat yang lebih daripada kamu baru menggali skill ini di saat kamu udah di semester-semester atas. Yang mana justru kalau udah di semester atas, kamu lebih sibuk, lebih banyak beban, dan lebih banyak tugas. Untuk itu sangat penting kalau misalkan kamu udah sadar dari awal-awal nih, ketika kamu masih punya waktu luang yang banyak, dan ini saatnya buat kamu ngasah skill kamu. Lalu yang terakhir yaitu mencari tahu tentang skripsi atau project akhir. Gimana kalau misalkan mahasiswa baru nggak usah dulu nyari tentang skripsi? Kalau aku sih sarannya cari tahu ya, meskipun belum begitu paham dan belum begitu ngerti, tapi setidaknya itu adalah gambaran masa depan kamu, dimana ketika kamu nanti udah di level atas, di semester atas, itulah nanti yang akan kamu kerjakan, project akhir dan skripsi. Nggak ada salahnya kok dari sekarang kamu mencari tahu, membaca-baca skripsi-skripsi senior kamu. Dari situ setidaknya kamu bisa membayangkan judul-judul yang akan kamu ambil nantinya.
So, saran dari aku, jangan lupa sempatin diri kamu untuk ngeliat skripsi-skripsi senior ya. Oke, sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kalau misalkan video ini menarik, silahkan komen di bawah ya, ide-ide untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.